وسلم روح الهدى الله من حبيب محمد أحمد وعلى من عمل هذا المسجد الله يغفر لنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ولا هذه النية وكل ليس لنا من الخير والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومراده وقربه ثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه في الدارين آمين. ومن المؤكد الذي ينبغي الامتناع به والحرص عليه ملازمة الصف الأول ومداومة على الوقوف فيه لقول الله صلى الله عليه وسلم. Masih kita membahas yaitu tentang keutamaan daripada sholat berjamaah, sampai daripada yaitu terhendaknya daripada kalian untuk menekankan yaitu sesayogianya untuk memperhatikan dan haris untuk daripada selalu mendorong mulabasati dan juga daripada terus menerus berada di shaf awal, di shaf pertama. Wa mudawamati ala wuquf, dan terus berkesinambungan daripada kamu ada di shaf awal, istiqomah. Di dalamnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan itu pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fihi ma fil adani wa shaffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi." Istihamu, wa makna istihamu iktira'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau kalian atau manusia mengetahui apa-apa yang ada di dalam shaf awal dan juga daripada apa-apa di dalam daripada pahala, yaitu orang yang adzan, kemudian kamu tidak mendapati daripada adzan ataupun daripada shaf pertama, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kamu akan berundi, untuk bisa berada di shaf awal atau bisa kamu untuk daripada adzan. Kenapa? Karena saking daripada tidak terhingga yaitu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Makna istiham adalah iktiraf, yaitu rebutan. Bahasa Jawa itu rebutan. Jadi pengen yaitu selalu berada di shaf awal jika kita tahu daripada pahalanya. Kalau kita tidak dapat daripada shaf awal atau daripada adzan, maka kita minta untuk berundi sama orang sudah mendapatkan daripada shaf awal atau yang adzan tersebut. Makanya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat daripada memperhatikan yaitu perkara ini. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok tidak pernah ada di riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kerja.
Kenapa pertanyaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok tidak pernah adzan? Jawabannya karena kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan, ketika sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo mari sudah waktunya tiba untuk daripada sholat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan itu, maka jadilah daripada hudur atau berada sholat di zaman Nabi di masjidnya Nabi itu hukumnya wajib. Dan orang kalau dia itu tidak bisa hadir, maka mendapatkan daripada satu yaitu dosa. Karena ini adalah otoritas daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ajakan Nabi tidak dipenuhi oleh umatnya, maka itu merupakan daripada salah satu dosa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan itu wajib kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumandangkan daripada adzan. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatnya melihat daripada umatnya nanti ke depannya daripada itu merupakan daripada rahmat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu enggan untuk daripada adzan. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak yaitu memilih untuk adzan karena takut daripada memberatkan umatnya untuk daripada adzan. Adapun tukang daripada adzan itu zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat yaitu ada 4. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Ini yang masyhur, yang masyhur dan kelihatan. Kedua yaitu Ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum ini yang diceritakan semalam yaitu orangnya yang tidak bisa melihat. Kemudian Abu Masrurah. Abu Masrurah. Kemudian yang keempat adalah Sa'ad Al-Qarah. Empat-empatnya ini adalah muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yahtaju man yaqsidu shalat fi shafil awwal li fadlihi. Maka dan dibutuhkan bagi siapa dia yang bermaksud untuk sholat di dalam shaf awal untuk mendapatkan daripada keutamaannya. Misal seorang dia tahu fadilah daripada shaf awal, melihat dari dalam hadis tersebut, hadis yang ini, kamu akan berundi niscaya, dan dia merebut sungguh-sungguh untuk daripada datang untuk shaf awal, maka dibutuhkan ujar Imam Abdullah Haddad, yaitu bagi siapa orang yang bermaksud sholat untuk shaf di awal, dia niat untuk mendapatkan daripada suatu fadilahnya, ila badirati qabla izdihamin nas, maka hendaknya dia untuk sum-sum bahasa kita bersegera sebelum daripada sudah ramainya manusia ada di masjid. Wasal kini bila shafil awal, sebelum didahului maka dia memaju untuk daripada shaf awal. Fa inna mahma ta'akhkhar summa ataqad sabaqahu rubbama yatakhata riqabahu fa yu'dihim. Bagaimanapun, sesungguhnya bagaimanapun jika dia telat datangnya, sudah ada kemudian daripada dia telat sudah diisi daripada orang-orang shaf-shaf ini, kemudian dia datang, baru dia datang, dan benar-benar orang-orang ini sudah mendahului dia. Jadi dia ta'akhir, dia telat, shaf awal ini sudah penuh, shaf 2 sudah penuh. Rubbama, kadang-kadang orang ini berani, yaitu dia yang melangkah-langkahi daripada kepala-kepala orang. Wayudihim, dan mereka dan dia itu menyakiti daripada mereka. Sudah datangnya telat, tapi dia baca hadis, oh di shaf awal ini ada fadilah yang sangat besar. Kemudian dia melangkah-langkah demi untuk dapat daripada shaf awal. Dengan daripada melangkah-langkah kepala orang, dan itu menyakiti perasaan seorang pasti. Itu menyakiti daripada perasaan seseorang. Fadzalika mahdhurun. Ini adalah berbahaya ujar Imam Abdullah Al-Haddad. Wa min khasyya dzalika salatu fi ghairi shafil awal aula bihi. Dan daripada khawatir untuk terjadi seperti itu, takut menyinggung orang, takut menyakiti orang,
dan juga daripada sudah tidak ada tempat lagi, jalan lagi, yang mau tidak mau harus melangkah kepada orang-orang, maka dia sholat di selain daripada shaf awal itu lebih utama untuk dia. Lebih utama untuk dia daripada melangkah-langkahi, yaitu ada orang banyak. Tsumma yalumu nafsahu ala ta'khiri hatta yasbiqahu an-nas ila awamil as-sufuf. Kemudian gunakan daripada orang yang telat tadi itu, yaitu menyalahkan atas dirinya daripada mengakhirkan atau daripada telat hatta yasbiqahu an-nas, sampai daripada manusia itu sudah mendahulinya, sampai daripada shaf yang pertama. Wa fil hadis la yazalu aqwamun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Tidak ada senantiasa daripada seorang aqwam, seorang kaum, yaitu selalu mengakhirkan daripada urusan sholat ini sampai daripada Allah mengakhirkan daripada urusan mereka. Jadi hadis tersebut adalah yaitu larangan bagi kita kalau kita sudah datang awal atau daripada kita ada kesempatan untuk maju di shaf yang pertama. Kita dilarang untuk daripada mengakhirkan. Ayo kamu dulu, ajak orang-orang dulu. Yang dia kalau niatnya untuk taswiyatus sufuf, kalau untuk meratakan shaf apa? Akan tetapi alasannya dia malas ada di shaf awal, terus nyari orang buat dia maju ke shaf awal. Makanya di sini yaitu hadis Nabi SAW, dia suka mengakhirkan daripada di shaf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan senang daripada mengakhirkan dia daripada segala urusan. Kalau dia daripada sengaja, dia daripada sengaja. Adapun dia kalau mau niatnya tasfiyatus sufuf, meratakan shaf, atau emang ada orang yang lebih pantas dituan yang menghormati, maka itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau niatnya malas dan sebagainya, ini akan menjadi daripada satu masalah. Maksudnya apa? Diakhirkan oleh Allah, maksudnya daripada rahmatnya Allah terakhir datangnya sama dia, atau maghfirah Allah, atau daripada kebaikan-kebaikan yang Allah bagikan kepada hambanya, dia akan mendapatkan yaitu akhir. Mendapatkan daripada akhir. Ketika nanti kawan-kawannya sudah masuk surga duluan rombongan, dia mau umpat daripada rombongan ini. Kemudian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh hamba sampean mundur dulu, soalnya sampean senting daripada mengakhirkan urusan shaf, biar kawan-kawan dulu masuk, biar yang terakhir sendiri. Jadi kayak itu. Jangan ya. Wa minas sunnatil muhimmatil maqbuli anha, dan daripada sunnah yang penting, sunnah yang sangat penting atau yang penting yang dilupakan daripada itu tasfiyatus sufuf, meratakan daripada shaf, wa tarasu fiha, dan menyusun daripada shaf. Habib Abdullah Al-Haddad menulis kitab ini ada 300 sekian tahun. 300 sekian tahun. Kemudian menyebutkan daripada sunnah yang penting al-maghful, yang terlupakan. Artinya meratakan shaf ini sudah 300 tahun, yaitu orang sangat lengah terhadap daripada meratakan shaf. Meratakan shaf karena ini sunnah yang penting sebetulnya. Wa tarasu fiha wa qad kana alaihi salatu wassalam yatawalla fi'la dzalik bi nafsihi. Dan benar-benar ada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali atau orang yang pertama, yaitu yang memulai atau yang memimpin daripada menyusun shaf ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlalu sangat daripada perhatian akan daripada kerapian shaf. Wa yusiru tarhidu alaihi bi amri bihi wa yaqulu la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna baina qulubikum. Dan juga Nabi SAW sangat banyak meningkatkan daripada dorongan atas daripada merapikan shaf
dan daripada memerintahkan untuk daripada rapi safnya. Dan Nabi SAW ketika daripada melihat yaitu sahabat tengah-tengah untuk menata saf, kemudian ada celah sedikit atau daripada ada tidak rapi, maka Nabi SAW mengatakan yaitu ratakan daripada saf kalian, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan daripada menimbulkan hancur perselisihan di antara hati-hati kalian, yaitu sesama daripada muslim. Wa yaqulu inna la syayatin tadkhulu fi khalalis sufuf. Nabi SAW bersabda yang lainnya, sesungguhnya aku melihat yaitu hendak sholat kemudian saf ini renggang, yaitu setan masuk daripada celah tadi itu seperti daripada yaitu riwayat kambing hitam atau kambing kecil itu masuk. Jadi ketika renggang daripada terbuka saf ini, maka di sana itu setan daripada masuk untuk mengisi daripada saf tersebut. Supaya apa? Mengganggu orang yang sholat, mengganggu daripada orang yang sholat. Yakni biha furujul allati takun fiha, yaitu maksudnya yang terbuka daripada saf itu terbuka. Wa yustahabbu ilsaqu manakibi di manakibi tasbih. Dan sunnahnya daripada merapikan saf ini yaitu menempelkan daripada manakib bahu-bahu dan juga daripada bahu yang lain bersama dia itu untuk daripada merapikan. Jadi ada hadis di dalam Bukhari, itu ada hadis yaitu mengatakan ketika itu ada sahabat sebagian daripada sahabat itu ada yang sholat yaitu sampai daripada rapat bahunya, kemudian kakinya juga sangat nempel. Kemudian di sana di hadis itu alhasil ada yaitu ahaduna, salah satu daripada kita ada yang seperti ini ada. Dan riwayat ini sangat banyak, yaitu yang dibahas daripada kitab-kitab seperti kitab Ihkam fil Fusu'il Ahkam dan juga kitab Aunul Ma'bud dan juga kitab Umdatul Qoreh. Nah itu dibahas alhasil kalau di perkembangan zaman, misal di perkembangan zaman kemudian praktek ini dilakukan, maka masyarakat itu akan bingung, akan merasa daripada ini perbuatan yang aneh. Ini daripada perbuatan yang aneh. Alhasil, intinya di sini merapikan shaf meskipun tidak saling menempel antara bahu dan juga daripada kaki, hendaknya dia itu tidak saling daripada untuk renggang. Jadi biasa saja. Kalau terlalu mepet gitu, maka sholatnya akan menimbulkan tidak khusyuk. Akan bingung daripada gerak-gerakannya. Nah, salah satu sahabat Nabi itu ada yang seperti itu, dan Nabi SAW tidak melarang. Artinya ya boleh saja. Akan tetapi kita yaitu biasa saja, merapikan daripada shaf. Dengan inti atau poin bihaitsu la yakunu ahadun muqaddiman ala ahad wa mutaakhiran anhu fadzalika huwa sunnah. Sekiranya itu dengan pacuan dia itu tidak saling daripada mendahulukan satu sama lain atau daripada saling mengakhirkan daripada satu sama lain. Artinya apa? Tidak rapi, yang ini dirinya gini, ini gini, ini tidak rapi. Jangan seperti itu. Jangan daripada seperti itu. Alhamdulillah. Di sini ada yaitu pembatas kita ya. Sekarang di masjid-masjid itu banyak daripada pembatas. Pembatas itu dan itu bisa merapikan. Kalau memang renggang, ya untuk daripada sedikit dirapatkan. Kemudian kalau ada anak kecil misal samping kita itu lebih perhatian untuk daripada taswiyatus shufuf. Karena anak kecil ini bisa menimbulkan yaitu tadi yang ini ke depan, yang ini mundur. Jadi diamankan daripada anaknya itu untuk dipepet ayahnya supaya dekat sama samping daripada anaknya tersebut, biar shufnya tetap daripada lurus. Ini sangat penting di dalam daripada agama Islam atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Wa yata'akkadu aqna bidali. Tekankanlah daripada perhatian dengan itu, wal amru bihi minal a'immati wa hum bihi aula min ghairihi minal muslimin. Dan perintahkan daripada imam-imam masjid atau imam-imam yang hendak sholat, wa hum bihi aula, dan ini lebih utama daripada selain daripada imam itu, daripada kaum muslimin. Fa innahum a'wanun 'ala birri wat taqwa. Maka sesungguhnya mereka itu saling menolong antara kebaikan dan juga takwa. Wabidzalika umiru, dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kamu menolong atas perbuatan yang baik, kebijakan, kebajikan, dan juga perbuatan yang takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sekali-kali kamu untuk menolong daripada antara atas dosa dan juga daripada kesalahan. Terakhir fa'alaika rahimahullah, hendaknya atas kalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil mubadarati ila shaffil awal, cepat-cepat bersegera untuk daripada shaf awal. Alaika bi rassis sufuf wa tasbiyatiha mastata'ta, hendaknya atas kalian untuk menyusun shaf dan merapikan daripada shaf semampumu. Kalau memang tidak bisa, setidaknya kanan, samping kiri, samping kanan itu kita rapikan kalau bisa. Kalau ada renggang kita rapatkan semampu mastata'ta. Pokoknya kita mengamalkan daripada sunnah. Mengamalkan daripada sunnah. Fa inna hadza sunnatun mayyitatun. Sesungguhnya ini sunnah adalah sunnah yang mati. Min sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahyaha kana fil jannah kama warada. Siapa orang yang menghidupkan lagi sunnah, maka orang itu akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada di surga, seperti yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang dia itu yang menghidupkan daripada sunnahku, maka benar-benar orang itu aku cintai. Dan barang siapa orang itu yang aku cintai, maka ada nanti kelak, yaitu di surga bersamaku, yaitu di surga al-a'la, paling tinggi, di kompleks Firdaus paling tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang menghidupkan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.